Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Afiati Nisa MPD selaku dosen psikologi umum dan saudara-saudari semua. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi pagi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Fajriah Dewi Meganingsih, Cynthia Nuraini, Nabila Amalia, Elvira Putri Ningrum, dan Alisah Fitri. Langsung saja kepada penyampaian materi tentang gejala-gejala kognitif pada manusia. Materi yang pertama yaitu pengamatan, tanggapan, dan persepsi. Pengamatan. Pengamatan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengawasan, penelitian, juga diartikan sebuah istilah psikologi yang bermakna kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian. Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk dapat merasakan dan memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Prosesnya yaitu penglihatan, pendengaran, rabaan, pembauan atau penciuman, dan pengecapan. Jenis-jenis pengamatan. Pengamatan ikonik. Pengamatan yang berfokus pada rupa visual suatu objek sehingga indera yang banyak terlibat adalah penglihatan. Pengamatan ikonik. Yang diamati biasanya berupa ucapan, musik, dan bunyi-bunyian yang lain tidak bermakna kecuali diletakkan dalam suatu konteks. Pengamatan kinestetik. Pengamatan ini melibatkan indera rasa, bau, dan sentuhan. Syarat-syarat terjadinya pengamatan. 1. Adanya pengertian kita terhadap perangsang itu. 2. Ada perangsang yang mengenai indera kita. 3. Syaraf sensori kita harus mampu mengantarkan impuls sistem syaraf pusat. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengamatan diantaranya ilusi optik. Ilusi ini adalah pengamatan yang keliru, yaitu peristiwa di mana indera salah menangkap suatu objek. Selanjutnya, hallucination adalah pengamatan tanpa objektivitas penginderaan. Indera yang terlibat dalam proses pengamatan. 1. Indera penglihatan. 2. Indera pendengaran. 3. Indera pembau. 4. Indera pengecap. 5. Indera suhu, sakit, dan tekanan. 6. Indera keseimbangan. 7. Indera kinestetis. 8. Indera vital. 9. Indera penyerta. 10. Daya adaptasi atau penyesuaian diri. B. Tanggapan. Tanggapan adalah bentuk lanjutan dari perhatian dan pengamatan. Mekanismenya, seorang memperhatikan suatu hal, kemudian ke tahap mengamati, dan kemudian efeknya adalah tanggapan kepada apa yang diamati. Tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami subjek setelah perangsang dalam sebuah pengamatan yang sudah tidak ada. Jenis-jenis tanggapan. 1. Tanggapan reproduksi. 2. Tanggapan imajiner. 3. Tanggapan halusinasi. 4. Tanggapan editis. C. Persepsi. Persepsi adalah rangkaian proses pada saat mengenali, mengatur, dan memahami sensasi dari panca indera yang diterima dari rangsangan lingkungan. Dalam kognisi, rangsang visual memegang peranan penting dalam membentuk persepsi. Proses kognitif biasanya dimulai dari persepsi yang menyediakan data untuk diolah oleh kognisi. Jenis-jenis persepsi. 1. Persepsi penciuman. 2. Persepsi visual. 3. Persepsi peradaban. 4. Persepsi pengecapan. 5. Persepsi auditoria. 2. Hubungan proses pengamatan, tanggapan sampai menjadi persepsi. Hubungan proses pengamatan dengan tanggapan adalah proses terjadinya tanggapan berawal dari sebuah pengamatan. Proses pengamatan terjadi sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Kemudian, stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh saraf sensori ke otak. Kemudian terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu tersebut dapat menyadari apa yang ia terima dengan alat indera itu sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.
Selanjutnya, proses terjadinya tanggapan, yaitu adanya rangsangan atau objek lalu menimbulkan stimulus dan mengenai alat indera. Lalu, stimulus yang diterima alat indera diteruskan ke otak dan terjadilah proses kesadaran, di mana individu menyadari apa yang dilihat atau apa yang diraba atau apa yang didengar. Selanjutnya, proses terjadinya persepsi, yaitu objek menerima stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini disebut sebagai proses fisiologis. Selanjutnya ada fantasi, asosiasi, ingatan, berpikir, dan inteligensi. Yang pertama ada fantasi. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan baru. Fantasi sebagai kemampuan jiwa manusia dapat terjadi secara disadari, yaitu apabila individu betul-betul menyadari akan fantasinya. Misalnya, seorang pelukis yang sedang menciptakan lukisan dengan kemampuan fantasinya. Yang kedua, ada asosiasi. Asosiasi dari tanggapan ialah perkaitan dari tanggapan-tanggapan. Tanggapan mengenai benda-benda di sekitar diri kita itu selalu terasosiasi dengan nama-nama dari bendanya. Setiap asosiasi selalu menyertakan reproduksi. Maka, psikologi kuno atau lama menyusun 5 hukum asosiasi sebagai berikut. 1. Hukum persamaan waktu. 2. Hukum perurutan. 3. Hukum persamaan atau persesuaian. 4. Hukum kebalikan atau lawan. 5. Hukum galur atau pertalian logis. Pada proses asosiasi bisa berlangsung hambatan emosional. Misalnya berupa rasa malu, kecemasan, rasa minder, rasa takut, yang menghambat proses reproduksi dan asosiasi. Oleh karena itu, demi berhasilnya pendidikan, semua emosi yang hebat dan negatif sifatnya harus disingkirkan. Dan diperlukan sekali ialah suasana tenang untuk menumbuhkan perasaan-perasaan yang seimbang. Selanjutnya ada ingatan atau memori. Ingatan atau memori ialah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksikan kesan-kesan. Ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan. 1. Menerima kesan-kesan. 2. Menyimpan. 3. Mereproduksikan. Dengan adanya kemampuan untuk mengingat pada manusia, berarti ada suatu indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali sesuatu yang pernah dialami. Namun, tidak berarti semua yang pernah dialami akan seluruhnya tetap tinggal dalam ingatan. Oleh karena ingatan merupakan kemampuan yang terbatas. 4. Berpikir. Proses menerima, menyimpan, dan mengolah kembali informasi, baik informasi yang didapat lewat pendengaran, penglihatan, atau penciuman. Biasa disebut berpikir. Dalam berpikir, seseorang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya, dalam rangka mendapatkan pemecahan persoalan yang dihadapi. Dalam pemecahan persoalan, individu membeda-bedakan, mempersatukan, dan berusaha menjawab pertanyaan mengapa, untuk apa, bagaimana, di mana, dan lain sebagainya. 5. Inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Inteligensi berasal dari kata Latin yaitu intelligence, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. To organize, to relate, to bind together. 4. Hubungan antara tanggapan dan asosiasi. Pengertian tanggapan ialah bayangan yang menjadikan kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Kesan tersebut menjadi isi kesadaran dan dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan konteks pengalaman waktu sekarang serta antisipasi keadaan untuk masa yang akan datang. Asosiasi ialah ikatan antara tanggapan yang satu dengan yang lain di dalam jiwa. Tanggapan yang berasosiasi berkecenderungan untuk memproduksi. Artinya, jika yang satu disadari, maka yang lain ikut disadari pula. Asosiasi menjadi mekanis dengan sendirinya menurut hukum-hukum tertentu. 5. Ingatan. Encoding, retensi, retrieval.
Ingatan atau sering disebut memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami. Dalam proses mengingat informasi ada 3 tahapan, yaitu memasukkan informasi, penyimpanan, dan mengingat. B. Fungsi memasukkan atau encoding. Proses encoding atau memasukkan pengkodean terhadap apa yang dipersepsi dengan cara mengubah menjadi simbol-simbol atau gelombang-gelombang listrik tertentu yang sesuai dengan peringkat yang ada pada organisme. Jadi, encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Proses ini sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi disimpan dalam memori. Fungsi menyimpan atau storage. Fungsi kedua dari ingatan adalah mengenai penyimpanan. Penyimpanan terhadap apa yang telah diproses dalam encoding, apa yang dipelajari atau apa yang dipersepsi. Sesuatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau traces dan bisa ditimbulkan kembali. Fungsi menimbulkan kembali atau revival. Fungsi ketiga ingatan adalah berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan. Proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali bila dibutuhkan. 6. Langkah-langkah berpikir sistematis. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah sebelum melompat ke dalam tindakan. 2. Merumuskan beberapa pilihan. 3. Menentukan dan menetapkan kriteria seleksi. 4. Jadilah berani dan membuat keputusan akhir. 7. Inteligensi dan penggolongannya. Inteligensi berasal dari kata Latin intelligence, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Pengertian inteligensi menurut para ahli satu. Menurut William Stern, inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. 2. Andrew Kreider mengatakan bahwa inteligensi itu bagaikan listrik, gampang diukur tapi hampir mustahil untuk didefinisikan. 3. Menurut Alfred Bennett and Cedar Simon, mendefinisikan inteligensi terdiri atas 3 komponen, yaitu A. Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. B. Kemampuan untuk mengubah tindakan. C. Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritisme. 4. Menurut Lewis Madison Terman, inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. 5. Menurut H.S. Goddard, inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Penggolongan. 1. Inteligensi praktis atau practical intelligence adalah nama lain untuk inteligensi motor indera yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan motor indera usia 0-2 tahun dan merupakan dasar dari semua inteligensi yang berkembang kemudian. Dengan inteligensi praktis, seorang anak dapat belajar untuk berbuat sesuatu sekalipun ia belum mampu memikirkan perbuatan itu. Ia tahu bagaimana cara mengerjakan sesuatu, akan tetapi ia tidak dapat memahami apa sebenarnya yang dikerjakan itu, apalagi untuk mengerti akibat perbuatan tersebut. 2. Inteligensi praoperasional. Praoperational intelligence. Anak memasuki periode perkembangan praoperasi usia 2-7 tahun. Ciri dari anak pada masa periode ini adalah A. Cara berpikir anak bersifat egosentris, yaitu berupa pandangan sempit dan mengacu pada diri sendiri, serta tidak mampu melihat masalah dari sudut pandang orang lain. B. Cara berpikir kompleksif, yaitu berpikir tidak dengan jalan menyatukan beberapa pemikiran ke dalam satu konsep yang berarti akan tetapi justru meloncat dari satu gagasan ke gagasan yang lain. C.
kecenderungan yang kuat dalam diri anak untuk menempatkan sifat-sifat manusia pada benda mati. D. Ketidakmampuan anak untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut pengarahan dan koordinasi pikiran, yang mana anak memerlukan petunjuk luar yang langsung dapat membimbing dan memantapkan perilakunya untuk dapat melaksanakan tugas tertentu. 3. Inteligensi operasional. Di sekitar usia 5-7 tahun, anak mulai memahami apa yang disebut sebagai operasi nyata. Pada tahap ini, apa yang dihadapi anak terbatas pada karakteristik-karakteristik nyata yang terjadi dalam situasi-situasi nyata. 4. Inteligensi operasional formal. Perkembangan inteligensi ini di awal pada masa awal remaja. Dalam penyelesaian masalah anak mampu menyisihkan berbagai penyebab kejadian. Di tahap ini anak mulai mampu menyelesaikan masalah. Hal ini merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dalam mempelajari berbagai informasi yang harus diterimanya dari lingkungannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.